melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Sultan Hamengkubuwono II lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret 1750 dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ia diberi nama kecil Raden Mas Sundoro. Masa kecilnya dilalui bersama ibunda Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten di wilayah pengungsian akibat perang melawan VOC. Situasi tersebut kelak membentuk karakter yang keras pada diri Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketika tiba masa perjanjian Giyanti dan berlanjut ke perpindahan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubuwono I ke Keraton Yogyakarta, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di dalam keraton dengan status putra raja. Semenjak itu pula kecintaan dan kepercayaan Sri Sultan Hamengkubuwono I kepada Raden Mas Sundoro meningkat. Pada tahun 1758, ketika Raden Mas Sundoro di Kitan, beliau diangkat menjadi putra mahkota. Sesungguhnya melalui permaisuri yang pertama, GKR Kencono, Sri Sultan Hamengkubuwono I telah menetapkan putra mahkota. Bahkan sebelum ditandatanganinya perjanjian Giyanti, Raden Mas Ento, demikian nama putra mahkota tersebut. Pujangga keraton menuliskan bahwa sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, status putra mahkota kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Ketika RM Sundoro beranjak dewasa, Sri Sultan Hamengkubuwono I berniat menjodohkannya dengan putri Keraton Kasunanan Surakarta. Melalui pernikahan tersebut, Sultan Hamengkubuwono I sebenarnya masih menyimpan keinginan untuk menyatukan dinasti Mataram yang telah terpecah. Tercatat Raden Mas Sundoro berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 dan 1765 Masehi. Upaya perjodohan ini gagal. Putri Pakubuwono III akhirnya menikah dengan putra Adipati Mangkunegoro I. Lambat laun, perkembangan masing-masing keraton dan kadipaten menunjukkan situasi yang semakin permanen. Dinasti Mataram semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa muda Raden Mas Sundoro, hubungan Keraton Yogyakarta dengan Surakarta mengalami ketegangan. Faktor pemicunya adalah batas wilayah yang tidak jelas di antara dua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara dua kerajaan tidak membuahkan hasil. Hingga pada tanggal 26 April 1774 Masehi disusun perjanjian Semarang atas prakarsa Gubernur VOC Van de Burg. Perjanjian ini memberi batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya mencegah konflik terulang kembali. Raden Mas Sundoro dewasa melihat baik dari perjanjian Giyanti maupun perjanjian Semarang membuat kekuasaan dan wilayah raja-raja Jawa semakin sempit. Kedua perjanjian itu lebih menguntungkan VOC karena wilayah kekuasaan justru mengalami perluasan. Tekanan dari VOC juga semakin mencolok baik ketika Sri Sultan Hamengkubuwono I maupun Sunan Pakubuwono III mulai menunjukkan gejala kemerosotan kesehatan. Semenjak itu pula, kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya semakin membesar. Akan tetapi, kenyataan ini justru membuat Sri Sultan Hamengkubuwono I semakin sayang dan menaruh harapan besar agar Raden Mas Sundoro
mampu mempertahankan dan melindungi Yogyakarta dari rongrongan bangsa asing. Hal ini diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785 Masehi. Peristiwa ini menurut beberapa sejarawan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk mengabadikan pergantian abad tahun Jawa, yaitu 1700 Masehi, yang biasanya ditandai dengan peristiwa penting di bumi Jawa. Dengan status sebagai calon pewaris sah tersebut, R.M. Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berupaya melindungi keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Beliau berupaya menggagalkan pembangunan benteng Rustenburg. Inisiatif Komisaris Nicholas Hardings sejak tahun 1765 Masehi dengan cara mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun tembok baluwarti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa untuk meningkatkan pertahanan, sebanyak 13 meriam ditempatkan di bagian depan keraton menghadap ke arah benteng Belanda. Sikap anti Belanda ini semakin mewujud setelah penobatannya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April 1792 Masehi. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, dari Sultan Hamengkubuwono II menunjuk sendiri patihnya untuk menggantikan Danurejo I yang meninggal dunia pada Agustus 1799 Masehi. Terjadi banyak peristiwa penting pada periode awal abad ke-19. Sebagai sebuah perusahaan dagang, VOC bangkrut dan oleh karena itu dibubarkan. Pada saat yang hampir bersamaan, kerajaan Belanda jatuh ke tangan Napoleon dari Perancis. Bekas wilayah yang dikuasai VOC kemudian dikendalikan di bawah pemerintah kolonial. Menandai perubahan tersebut, pada tanggal 14 Januari 1808 Masehi, Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Perancis, menggantikan posisi pimpinan sebelumnya yang dipegang oleh Albertus Henricus Wyss. Daendels membuat perubahan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, ia mengharuskan Raja Jawa untuk tunduk kepada Raja Belanda. Daendels juga mengeluarkan aturan bahwa hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II dengan tegas menolak semua tatanan baru tersebut. Hingga di kemudian hari, Daendels sendiri datang ke Yogyakarta membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Akibat dari tekanan tersebut, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubuwono III pada tanggal 31 Desember 1810 Masehi. Sri Sultan Hamengkubuwono III diharuskan menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat-syarat yang memberatkan. Namun perjanjian yang ditandatangani pada Januari 1811 Masehi tidak sempat dilaksanakan karena keburu Inggris datang dan memukul mundur Belanda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II untuk mengambil kembali tahtanya. Beliau menurunkan status Hamengkubuwono III kembali ke posisi sebelumnya dan mengeksekusi Patih dan Rojo II yang didapati terbukti bersekongkol dengan Daendels.
Sifat keras Sri Sultan Hamengkubuwono II lagi-lagi menempatkan beliau berhadap-hadapan dengan bangsa asing. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffles, Keraton Yogyakarta diserang oleh prajurit Sepoy asal India pada tanggal 20 Juni 1812 Masehi. Akibat gempuran tersebut, keraton diduduki, harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa dijarah. Sri Sultan Hamengkubuwono II ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815 Masehi. Kembalinya Sri Sultan Hamengkubuwono II dari pengasingan ke Pulau Jawa pada tahun 1815 Masehi tidaklah lama. Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus 1816, Belanda segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Maka pada tanggal 10 Januari 1817, Sri Sultan Hamengkubuwono II dibuang ke Ambon. Sementara selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu. Sri Sultan Hamengkubuwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Sri Sultan Hamengkubuwono IV meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yang masih belia sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono V. Saat itulah kemudian menyusul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Posisi Sri Sultan Hamengkubuwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka diputuskan untuk memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubuwono II ke Yogyakarta dan mengangkat kembali sebagai Sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September 1826 Masehi. Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini, usia senja membuat kesehatan Sri Sultan Hamengkubuwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari 1828, Sri Sultan Hamengkubuwono II mangkat karena sakit. Beliau dimakamkan di Kota Gede karena pada saat itu sedang berkecamuk perang Jawa sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga makam raja-raja di Imogiri.